Hai Positive People, kita kembali share pengajaran kita dalam Matius pasal 24. Kali ini kita mengambil perikop terakhir ayat 45 sampai 51 dengan judul perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi mereka makan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapat tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas atas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba yang lain dan makan minum bersama pemabuk-memabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita semua dinyatakan oleh Tuhan sebagai hamba. Karena pada akhir zaman nanti tidak ada lagi orang awam ataupun orang rohaniawan, jemaat biasa atau pendeta. Kita semua akan setara. Tahukah saudara bahwa pada akhir zaman nanti tidak ada perbedaan antara aktivis gereja maupun jemaat biasa? Alkitab berkata bahwa pada akhir zaman hanya ada dua sebutan yang Yesus sampaikan. Yang pertama, hamba yang setia dan bijaksana, dan yang kedua, hamba yang jahat. Jadi, sadar atau tidak sadar, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Saudara dalam struktur organisasi gereja, saudara tidak dalam struktur organisasi gereja, kita semua adalah hamba Tuhan. Kenapa saya katakan kita semua hamba Tuhan? Karena dalam perjanjian baru, siapa saja yang berjumpa sama Tuhan Yesus pasti punya hati untuk melayani. Tidak usah jauh-jauh. Anak-anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus pertama kali di pinggir danau Tiberias, Yesus berkata, ikut aku akan jadikan engkau penjala manusia. Saat itu juga mereka tinggalkan jalan mereka dan mengikut Tuhan. Siapa saja yang berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani. Saya juga teringat dengan perempuan Samaria yang notabene bahwa perempuan ini punya 5 pria selingkuhan, dan bahkan pria yang kelima ini pun bukan pria yang resmi. Dia kumpul kebo dengan pria ini. Ketika dia berjumpa dengan Yesus kali pertama di sumur Samaria, saat itu juga dia tinggalkan kehidupan lamanya. Dia serahkan hidupnya kepada Yesus, dan kemudian dia kembali ke kampung halamannya. Dia bawa satu kota kepada Tuhan Yesus. Kita bisa lihat siapa saja berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani. Siapa saja berjumpa sama Tuhan pasti jadi hamba Tuhan. Saya juga teringat dengan Saulus yang notabene benci sama orang Kristen. Saking bencinya, dia merupakan pembunuh dalang murid Yesus bernama Stefanus. Dalam perjalanan ke kota Damaskus di Syria untuk membantu orang Kristen di sana, dia berjumpa dengan terang yang besar. Dan terang itu Yesus sendiri berkata, Saulus, Saulus, mengapa sering kali engkau mengani aku? Saat itu ditinggalkan niatnya membantu orang Kristen. Dia serahkan hidupnya kepada Yesus. Dan dia melanjutkan perjalanan kali ini bukan untuk membunuh orang Kristen, melainkan menjadi hamba Tuhan. Kita bisa melihat di sini, siapa saja yang berjumpa sama Tuhan pasti punya hati untuk melayani. Jadi dalam perumpamaan ini, Yesus mengajarkan bahwa dalam Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51, di mana ada satu orang tuan memiliki 2 orang hamba. Yang pertama adalah hamba yang jahat. Hamba yang jahat adalah hamba yang malas, yang tidak melakukan tugas tuannya. Dikasih tugas, tidak dikerjakan. Diminta tolong, tidak dilakukannya. Target tidak pernah tercapai. Selalu ada aja alasan. Kerja hitung-hitungan waktu, datang sering terlambat, tapi pulang pengen cepat-cepat. Selalu kerja nuntut hak, tidak dikasih langsung demo-demo, marah-marah. Itulah ciri-ciri daripada hamba yang malas. Hamba yang malas tidak akan pernah diberkati, karena Tuhan tidak punya kepentingan memberkati pemalas. Tuhan cuma punya kepentingan memberkati orang rajin. Jadi perhatikan, semua orang rajin pasti mereka adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang kaya. Tapi semua orang yang malas pasti adalah orang-orang yang miskin. Jadi kita kaya bukan karena kita pintar,
Kita kaya karena kita rajin. Kita miskin bukan karena kita bodoh, kita miskin karena kita malas. Yang kedua, ternyata hamba yang jahat ini, selain daripada malas, hamba yang jahat ini bergaul dengan pemabuk. Lingkungannya mempengaruhi hidupnya jadi buruk. Your friends determine your future. Teman kita menentukan masa depan kita. Karena orang di sekitar kita punya pengaruh yang dominan dalam kehidupan kita. Jadi tolong dianalisa. Kalau hari ini kita suka ngomong kotor, kalau hari ini kita gak achieve the target, kalau hari ini kita makin suka nyakitin orang dengan perkataan, kalau hari ini kita makin sering jatuh dalam dosa, kalau hari ini kita jauh dari keluarga, kalau hari ini kita gak dekat lagi sama Tuhan, saya bisa pastikan teman-temanmu adalah teman-teman negatif. Namun sebaliknya, kalau hari ini kau jadi orang yang bisa menguasai diri, kau bisa berjalan dalam kebenaran, kau jadi orang yang berintegritas, engkau punya perkataan berkualitas, engkau jadi rajin, engkau achieve the target, engkau adalah orang yang punya kasih, saya bisa pastikan teman-temanmu ada teman-teman positif. Karena orang di sebelah kita punya pengaruh yang dominan. Dan kita lihat yang ketiga, ternyata hamba ini selain malas, punya pergaulan buruk, hamba ini disebut jahat karena dia suka pukulin hamba-hamba yang lain. Pada saat tuannya tidak di tempat, hamba ini gak punya kasih, selfish, egois. Dia terima yang baik dari tuannya, tapi memantulkan kejahatan pada sekelilingnya. Cepat atau terlambat kalau dibiarkan, pasti hamba ini akan sikat tuannya juga. Dia akan berontak, dia akan kudeta. Makanya hamba-hamba atau pelayan ataupun karyawan yang jahat, biasanya mereka gak akan punya tempat yang baik. Mereka punya tempat baik biasa dengan cara pemberontakan. Ingat apa yang kita tahu kita tuai. Kita nabur pemberontakan, kita menuai pemberontakan. Kita menabur kejahatan, kita menuai kejahatan. Apa yang terjadi dengan hamba yang malas, dengan hamba yang bergaul, dengan teman-teman yang buruk, hamba yang jahat ini? Maka ketika Tuhan itu kembali pada hari yang tidak disangka-sangka, Ia akan membinasakan orang ini dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Yang kedua, Yesus menceritakan dalam perumpamaan dalam Matius pasal 24 ayat 45-51, yaitu Tuhan ini memiliki hamba yang kedua adalah hamba yang setia dan bijaksana. Siapa itu? Yang pertama, hamba yang setia dan bijaksana adalah hamba yang mengerjakan tugas tuannya dengan ketulusan. Di saat tuannya tidak di tempat, hamba ini berintegritas, tidak munafik, luar dalam sama. Dia bukan cuma rajin pada waktu ada tuannya, pada waktu dilihat CCTV, dia rajin ketika nggak ada tuan, ketika nggak dilihat oleh CCTV. Dia bukan melakukan yang benar bukan karena dilihat tuannya saja, tapi dia melakukan yang benar ketika tuannya nggak di tempat. Dia adalah hamba yang setia, bukan hamba yang malas. Ketahuilah bahwa orang yang setia akan melahirkan hal-hal yang excellent. Orang yang berintegritas akan menuai kepercayaan. Hari-hari ini semakin kau berintegritas, semakin kau dicari. Kan orang yang berintegritas hari-hari ini adalah orang yang sangat sedikit ditemukan, orang yang sangat jarang, jadi high demand. Di mana-mana perusahaan cari orang itu berintegritas lebih utama. Kalau soal kepintaran bisa dilatih, bisa dilengkapi, bisa di-training, tapi soal integritas bicara karakter yang perlu dibangun bertahun-tahun. Bicara soal kesetiaan, bicara karakter perlu dibangun bertahun-tahun. Bukan lahir dari sekolah, bukan lahir dari edukasi. Dan yang menarik ketika kita berintegritas menuai kepercayaan, ketika kita setia melahirkan excellent, kualitas, menjadikan kita orang-orang yang luar biasa di atas rata-rata. Saya teringat waktu saya kecil, saya adalah orang demam panggung. Tapi saya senang sekali jadi pembicara. Tapi saya orang yang gagap. Yang saya lakukan adalah saya mulai setia dengan berbicara di depan kaca. Setiap hari saya coba berpidato, berkomunikasi di depan cermin, di depan balta dan guling. Saya lakukan itu dengan setia. Saya gak mau orang lain jadi korban dulu.
percakapan saya harus jelas. Jangan sampai membuka naik pohon pisang, nanti penutupnya turun pohon kelapa. Nggak nyambung sama sekali. Bikin orang yang tadi yang mengerti jadi nggak mengerti. Tapi kemudian ketika saya mulai latihan, dan tiap hari saya coba bikin materi-materi baru untuk saya berkomunikasi di depan cermin. Dan kemudian saya mulai belajar untuk berlatih berbicara di daerah-daerah, desa-desa, pelosok-pelosok, di mana saya sampaikan dengan rajin dan rutin selama bertahun-tahun di sana. Itu sebabnya network kami mulai terbuka. Dan akhirnya sekarang Tuhan mulai mempercayakan kami untuk berbicara di depan banyak orang. Di follower yang jumlahnya lebih besar. Itu semua gak bisa terjadi kalau saya gak setia. Kalau saya gak mulai komunikasi, berlatih. Karena setia atau latihan membuat kita jadi berkualitas. Gak ada orang yang bodoh kalau kita mau setia. Gak ada orang yang gak bisa kalau kita mau latihan. Dan diceritakan hamba yang setia bijaksana ini yang kedua, selain dia adalah hamba yang mengerjakan tugas Tuhan ya dengan ketulusan. Dan yang kedua yaitu hamba ini berbuat baik kepada sesamanya. Dia melayani orang lain dengan memberi makan. Hamba ini selain punya integritas, dia punya kasih. Menarik. Kasih adalah giving our best to make others better. Memberi yang terbaik untuk orang lain menjadi lebih baik. Dan yang menarik adalah untuk memberi yang terbaik, kita gak harus jadi yang terbaik. Kita bisa memberi yang terbaik dengan apa yang ada pada kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana saya tahu apakah sudah memberi yang terbaik atau belum? Gampang dengan melihat. Apakah kehadiran kita di rumah membuat rumah lebih harmonis atau sebaliknya? Pertanyaan, dari mana saya tahu apakah sudah mau kasih atau belum? Gampang dengan melihat. Apakah kehadiran kita di tempat pekerjaan membuat pekerjaan menjadi lebih maju atau sebaliknya? Pertanyaan, dari mana saya tahu apakah saya sudah mau kasih atau belum? Gampang dengan melihat apakah kehadiran kita di kota dan bangsa ini sudah membawa kesejahteraan atau belum. Kalau kehadiran kita di rumah tidak mau keharmonisan, di tempat pekerjaan tidak mau kemajuan, di kota dan bangsa ini tidak mau kesejahteraan, berarti kita belum mau kasih. Sebab di mana kasih pasti ada transformasi. Jadi pertanyaan, bagaimana dengan Anda? Ketika Anda lihat orang yang susah, apakah hatimu dingin atau hatimu penuh dengan belas kasihan? Karena orang yang punya kasih, dia gak akan mungkin tinggal diam. Dia pasti akan buat sesuatu. Dia akan mikirkan. Sekalipun mungkin dia gak punya dana, tapi dia bisa pikirkan, konekin dengan orang lain untuk orang bisa bantu. Mungkin dia bisa doakan, mungkin dia bisa perhatikan, mungkin dia bisa bantu dengan tenaganya, mungkin dia bisa bantu dengan ilmunya. Yang mengakibatkan orang tersebut bisa keluar dari keterpurukan. Berbuat baik itu bukan cuma menguntungkan orang lain, tapi menguntungkan diri kita. Karena ketika kita berbuat baik, kita jauh lebih sehat. Usia kita lebih panjang, kita lebih bahagia. Dan yang menarik, Tuhan memberkati. Dan yang lebih menarik lagi, maka kita punya tempat di surga. Luar biasa. Bagaimana Anda seandainya Anda lihat musuhmu tergelincir, apakah Anda lipat tangan atau turun tangan? Orang yang punya kasih, dia gak akan bersuka cita. Dia gak akan bertepuk tangan ketika lihat musuhnya tergelincir. Dia akan segera membantu dan menolong. Hari ini kita belajar dalam Matius pasal 24 di perikop terakhir. Ada dua jenis hamba, dua golongan hamba. Yang pertama, hamba yang jahat, dan yang kedua, hamba setia dan bijaksana. Saya berdoa kita semua pasti jadi hamba yang setia dan bijaksana, dan pasti kita akan menerima upah, kepercayaan demi kepercayaan, dan juga tempat di kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Suka Duka
Perjuangan Guru Tangan Pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.